Welcome back di Bali Reef Tank TV. Kalau ikan laut peliharaan teman-teman itu mati, jangan sedih dulu. Nonton dulu video ini sampai habis. Penyebab kematian ikan laut yang pertama itu tidak diaklimatisasi atau aklimatisasi kita itu kurang perlahan. Nah, jadi gimana sih supaya aklimatisasi kita berhasil? Kita harus lakukan dengan perlahan. Gue pernah nonton suatu film di YouTube. Jadi itu dari eksportir ikan dari Indonesia ke luar negeri. Ketika sampai di tujuan, yang mereka perhatikan pertama kali adalah pH dan suhu. Dan di situ dikatakan bahwa kadar garam sudah lagi tidak begitu dipermasalahkan. Jadi kalau ada perbedaan kadar garam sedikit nggak apa-apa. Logikanya menurut gua betul juga sih, karena kan ada cara menyembuhkan ikan laut dengan cara dimandikan dengan air tawar 5 menit di air tawar, lalu kembalikan lagi ke akuarium. Mereka juga nggak apa-apa kan, mereka tidak shock kan. Tapi ada ikan yang shock karena perbedaan pH yang jauh. Jadi makanya aklimatisasi itu yang paling penting adalah suhu disamakan dan pH. Dan mungkin untuk gambaran aja buat teman-teman, kalau ikan itu stres karena tidak diaklimatisasi dengan baik, biasanya ikan itu akan terlihat stres lalu langsung mati. Jadi kalau ikan itu stres lalu dia sempat segar lalu baru dia mati, itu bukan salah aklimatisasi kita. Bisa dibilang teman-teman bisa tahu bahwa ikan gue ini bukan salah aklimatisasinya kalau ikan itu sempat segar. Ingat itu, kecuali kalau ikan itu sampai lalu dia stres, dia belum sempat seger, lalu dia mati. Nah, itu bisa dibilang salah aklimatisasinya. Oke, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua yang membuat ikan laut kita mati itu karena tidak mau makan makanan kita. Jadi, bayangkan di laut itu mereka makan seperti apa, lalu ke akuarium kita mereka harus makan pelet. Belum tentu semua ikan laut berhasil langsung mau makan pelet yang kita kasih. Kalau misalkan teman-teman dapat ikan yang langsung mau makan pelet, ya bersyukurlah. Tapi kalau misalkan ikan yang kita dapat itu belum mau makan pelet, nah itu berarti ada tugas selanjutnya nih guys. Kita harus membuat dia mau makan makanan pelet yang ada di rumah kita. Setahu gue, ikan itu bisa tahan nggak makan sampai semingguan. Jadi kalian bisa coba latih memberikan pelet sedikit demi sedikit. Lalu kalau udah kelamaan dia nggak mau makan, kita harus repot sedikit. Repotnya bagaimana? Jadi biasanya gue membeli udang beku, rebon beku, lalu gue coba kasih. Kemungkinan dia mau itu lebih besar dibanding makan pelet. Kalau misalkan rebon beku tersebut mereka juga nggak mau, tapi dia udah lama nih nggak makan, mau nggak mau kita mesti lebih repot lagi. Kita harus cari rebon hidup. Chance atau kemungkinan dia mau makan itu lebih besar lagi. Ya mau nggak mau kita mesti lebih repot karena dia belum mau makan. Setelah dia mau makan, lalu kita bisa mulai latih lagi dengan rebon beku atau dengan pelet yang kita ada. Nah, dengan pengalaman gue ini, waktu itu gue punya angel asli, dia nggak mau makan pelet sama sekali, dia nggak mau makan rebon beku. Lalu akhirnya gue coba untuk kultur brine shrimp atau artemia ya. Lalu setelah gue kultur brine shrimp, dia mau makan guys, brine shrimp hidup itu. Dia mau makan. Setelah itu gue mulai cobain kasih pelet dan akhirnya dia mau makan pelet. Walaupun pelet pertama yang gue kasih dia masih lepein lagi, dia makan lalu dia lepein lagi, tapi paling tidak menunjukkan suatu kemajuan. Tadinya dia nggak mau nyentuh sama sekali pelet yang gue kasih. Si ikan mulai tahu bahwa gue pindah ke akuarium ini dan di akuarium ini akan menyediakan makanan buat gue. Gitu kira-kira. Dan kita harus bikin dia sampai mau makan. Balik lagi poin kedua ini,
penyebab kematian ikan laut kita biasanya kalau dia nggak mau makan. Kalau dia sampai nggak mau makan, kita tinggal tunggu waktu, akhirnya dia mati. Atau kita latih dia sampai dia mau makan makanan yang kita sediakan. Oke, poin yang ketiga. Biasanya ikan laut itu mati karena masalah teritorial. Jadi di laut itu kan luas banget, sedangkan di akuarium kita sempit dan dia harus berbagi tempat dengan ikan lainnya. Dan biasanya ikan laut itu punya wilayah. Kalau ada ikan baru di wilayah yang dia kuasain, maka ikan baru itu suka dibully atau diserang sampai mati, guys. Nah, makanya ada baiknya, waktu itu gue pernah share tentang persiapan perencanaan akuarium air laut. Di situ kita list ikan apa aja yang mau kita pelihara. Nah, dari ikan yang mau kita pelihara tersebut, kalian lihat di Google pasti ada biasanya ikan ini peaceful atau ikan ini agresif. Nah, beli dulu ikan-ikan yang kita mau yang peaceful masuk dulu, lalu baru ikan yang agresif masuk. Nah, misalkan nih kita punya 3 list ikan agresif yang kita mau. Kalau misalkan kita masukin satu dulu, lalu dia udah nggak stres, dia udah nyaman, biasanya ketika kita masukin yang lainnya, maka yang pertama itu akan nyerang. Makanya sebisa mungkin yang agresif itu masuknya barengan. Biasanya cara siasatinnya kayak gitu sih. Nah, mungkin kita bisa ngomongin cara siasatinnya di video lainnya nanti. Tapi kira-kira poin ketiga, masalah ikan mati di akuarium itu karena teritorial. Oke, yang keempat, masalah kematian ikan biasanya juga karena penyakit. Nah, guys, penyakit itu dari mana sih biasanya? Ada orang bilang, oh jangan beli di toko itu. Di toko itu ada WS-nya, ada white spot-nya gitu. Menurut gue, WS itu bukan dari toko, tapi WS itu dari laut. Nggak mungkin kan dari toko, dari serbuk kayu atau dari semen jadi WS, enggak kan? Semua WS itu dari laut, bukan salah tokonya. Gitu. Biasanya penyakit itu akan keluar ketika ikan itu stres. Jadi dari laut ke penampungan, ditransport ke Jakarta, mungkin ya ke daerah temen-temen, di toko mereka dikumpulin di akuarium yang kecil dengan banyak ikan. Mereka stres dan akhirnya jadi penyakit. Jadi bukan salah tokonya, tapi memang transportasinya begitu jauh, akhirnya dia stres, imun tubuhnya turun, lalu penyakit yang memangnya sudah ada dari laut akhirnya jadi timbul, jadi penyakit gitu loh. Nah, biasanya penyakit itu kelihatan ya, kayak WS, kelihatan titik-titik, lalu velvet kayak bedak-bedak gitu, putih-putih di badan. Ada juga parasit yang internal yang kelihatan. Kalau itu penanganannya gue juga lagi belajar dan kita akan bahas di video lainnya ya. Tapi di poin keempat ini biasa ikan itu mati karena penyakit. Oh ya guys, seharusnya kalau kita bisa menangani ikan itu tidak stres, imun tubuhnya bisa melawan sendiri penyakit yang ada. Sama seperti kita, kalau kita nggak stres, lalu kita cukup makan, poin yang tadi ya, makan, dan ikan itu mau makan, lalu dia imunnya naik, dia bisa sembuh sendiri guys. Dan biasanya kita melakukan treatment obat, lalu kita naikin suhunya, itu kita butuh tank karantina. Makanya ada baiknya sebelum ikan itu masuk ke tank utama kita, main tank kita harus ada tank karantina guys. Penting banget kalau misalkan memang kita mau berhasil ya di pelihara ikan laut ini. Itu yang keempat, penyakit guys. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima itu penyebab kematian ikan karena amonia atau nitrit spike.
Amonia atau nitrit spike maksudnya amonia ini tiba-tiba mendadak tinggi dan nitrit juga mendadak tinggi dalam waktu singkat. Nah, itu biasanya kenapa sih amonia itu bisa tiba-tiba tinggi? Biasanya itu terjadi di akuarium baru. Di akuarium baru karena bakteri pengurai amonia dan pengurai nitrit ini masih kurang tangguh. Ketika kotoran rada banyak dikit di akuarium kita, dia belum mampu mengolah langsung menjadi nitrat. Makanya biasa akuarium baru akan bermasalah dengan amonia atau nitrit spike gitu. Dan ini bisa membunuh ikan. Lalu biasa amonia atau nitrit spike ini terjadi jika ada ikan mati lalu nggak diangkat, terus membusuk di akuarium. Saat itu juga bisa langsung amonia spike, nitritnya juga naik, lalu ikan stres, sakit, lalu kalau kita nggak bisa nanganinnya, kondisi memburuk, lalu mati atau mati seketika kalau misalkan amonia atau nitritnya terlampau tinggi. Yang ketiga itu penyebab amonia spike itu biasa kalau makanan yang kita kasih kebanyakan lalu nggak habis kemakan, jatuh, lalu kita nggak punya keong buat bersihin, kita nggak punya udang buat bersihin, akhirnya makanan itu membusuk di substrat atau di bawah atau di sela-sela batu karang. Nah, saat itu bisa amonia spike atau nitrit spike. Dan yang terakhir pengalaman gue tentang amonia spike atau nitrit spike ini, ada pengalaman yang sangat cukup disayangkan. Jadi jangan sampai hasil skimmer itu jatuh ke sistem kita lagi, karena di hasil skimmer itu banyak banget amonia, racun semua yang udah diangkat. Jangan sampai ketuang atau jatuh ke sump filter kita. Saat itu terjadi, saat itu juga amonia akan naik gitu. Itu jadi poin kelima penyebab kematian ikan ketika amonia dan nitrit naik secara tiba-tiba. Tadi gue dijelasin ya, biasanya naik karena apa. Oke, yang keenam. Yang keenam ini kita nggak bisa hindarin juga dan kita nggak tahu juga. Itu adalah overdosis obat saat penangkapan. Kalian pernah ngalamin nggak sih? Nangkep ikan di akuarium itu susah banget. Banyak dead rock, banyak live rock. Kalau kita mau nangkep ikannya, dia ngumpet ke dalam. Nah, bayangkan bagaimana nelayan nangkep ikan di laut. Susah banget guys. Susah banget karena laut itu luas dan banyak batu karang untuk mereka ngumpet. Jadi biasanya nggak tahu zaman sekarang mungkin ada banyak nelayan yang udah cukup berpengalaman. Kalau setahu gue, zaman dulu itu banyak yang menggunakan obat. Lalu ikan itu overdosis sama obat ketika penangkapan. Dan yang gue tahu setelah gue baca artikel, ikan yang overdosis karena penangkapan karena obat pas penangkapan itu pencernaannya rusak dan mereka bisa hidup selama 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi jangan aneh kalau misalkan kita pelihara ikan laut, dia mau makan, dia sehat, tapi kok lama-lama badannya kurus dan setelah mungkin sebulan dia mati. Itu bisa jadi karena overdosis obat pada saat penangkapan. Jadi jangan sedih dulu, bukan selalu salah akuarium kita. Oke, poin terakhir kenapa penyebab kematian pada akuarium air laut kita, pH swing. Yang ketujuh adalah pH swing. Nah, pH swing itu biasa terjadi pada akuarium baru yang lagi cycling atau baru lepas cycling. Kalau menurut diagram yang gue baca di buku, biasanya itu pH swing
sangat swing banget di awal-awal pada saat cycling atau baru selesai cycling. Ketika itu akuarium belum begitu mature atau belum begitu mantap, belum begitu stabil, pH itu naik turun. Seperti yang gue bilang tadi, ikan itu tidak suka atau tidak tahan dengan pH yang swing terlalu jauh. Nah, biasa di akuarium baru itu pH-nya naik turun guys. Siang berapa, malam bisa berapa. Kalian tahu kan di dalam terumbu karang ada alga yang namanya Zooxanthellae. Lalu di batu karang kita juga banyak alga. Di kaca-kaca semua banyak alga. Alga itu pada siang hari dia berfotosintesis, menyerap CO2, mengeluarkan oksigen. Saat itu terjadi pH aman, tinggi. Nah, pada malam hari, mereka semua alga berperilaku sebaliknya. Mereka menyedot oksigen dan mengeluarkan CO2. Saat itu semua terjadi secara bersamaan, maka CO2 yang dihasilkan itu akan menurunkan pH air. Makanya siang itu biasa pH tinggi, malam bisa swing jauh. Kalau akuariumnya belum mature, belum apa ya? Ya kalau akuariumnya masih muda lah umurnya, gitu. Biasanya akuarium udah tua pH-nya akan naik turun tapi nggak akan jauh, gitu. Jadi penyebab yang ketujuh ini kematian ikan laut kita karena pH swing, gitu. Oh ya, pada saat itu terjadi. Makanya siang pH-nya tinggi, malam pH-nya rendah. Makanya kita butuh aerasi dengan cara biasanya nyemprotin wave maker ke permukaan air. Itu membantu pertukaran oksigen, khususnya pada malam hari ketika semua alga menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, saat itu kita butuh banget pertukaran oksigen. Nah, caranya ya menyemprot wave maker ke permukaan air, itu salah satunya. Cara lainnya, biasanya kalau teman-teman menggunakan refugium yang diisi dengan makroalga, makanya biasanya kalau lampu main tank itu hidup, makroalganya bisa dimatiin. Lalu kalau lampu main tanknya mati, lampu makroalganya bisa dinyalain. Dengan begitu mereka semua yang tumbuhan yang berfotosintesis enggak bareng-bareng ngeluarin CO2 dan bikin drop pH kayak begitu. Untuk teman-teman yang mau nyala matiin lampu makroalga enggak 24 jam gitu. Kalau gue sih biasa untuk makroalga 24 jam sih. Tapi kalau misalkan nitrat fosfatnya udah terlampau rendah, lalu lampu makroalganya teman-teman mau nyalain 12 jam aja misalkan, nah itu mendingan lampunya di reverse ya. Jadi main tank nyala, makroalga mati. Begitu main tank mati, makroalga nyala. Itu bisa bantu menjaga pH biar stabil. Nah, kira-kira gitu guys, 7 poin penyebab kematian air laut. Itu yang bisa gue rangkum. Mungkin ada hal-hal di luar ini yang lainnya yang mungkin belum gue bisa rangkum. Teman-teman boleh tambahin di kolom komentar. Semoga informasi ini bisa membantu kita semua untuk lebih punya pengalaman untuk menghandle ikan laut kita. Sampai saat ini pun ketika gue udah bermain akuarium air laut bertahun-tahun, nggak lepas dari yang namanya kematian ikan. Itu nggak mungkin kita bisa beli ikan lalu selamat 100%. Bahkan di toko akuarium pun juga terjadi yang banyak namanya kematian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menolong teman-teman semua yang mau memelihara ikan laut di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy reefing!